Salam sejahtera penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything, bahwa pikiran bukanlah segala-galanya. But everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind, kelola pikiranmu. Untuk apa kita mengelola pikiran kita? Tentunya semua orang ingin hidup berbahagia. Baik pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau dari Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Beliau adalah Bapak Ida Bagus Bajra. Kalau melihat namanya, beliau adalah dari komunitas Hindu. Betul Pak? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Salam bro. Salam apa? Untuk Dharma TV. Iya. Pak Bagus, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nyepi perbaiki kualitas hidup. Tapi sebelum ke sana, saya ingin sedikit kepo nih, pengen tahu nih, FKAUB itu apa sih Pak? Kapan sih berdirinya gitu loh? Untuk apa sebenarnya forum ini didirikan? Terima kasih, Om Swastiastu. Saya dari komunitas Hindu, anggota FKAUB, yang berdiri tahun 1986, itu di Gereja Jawi Wetan, di Sukun. Oh, tua juga itu gereja itu ya? Sudah tua itu. Benar. Gereja itu sudah ada. Zaman Belanda. Malah kita deklarasi di sana. Oh. Ya dulu berdirinya KUB itu kan berawal dari kekisruhan di daerah masing-masing, ribut masalah tentang agama ya. Waktu itu kalau salah di mana-mana terjadi kekacauan. Maka saya berteman-teman ya sudah sebagian besar sudah tidak ada. Ya salah satunya saya adalah deklarasinya anggotanya dari Hindu. Pendirinya namanya Ida Bagus Bajra, dengan teman-teman yang masih ada, yaitu Bunsu Anton. Oke, dari Genteng ya? Dari Genteng. Terus teman saya yang masih ada nih, yang udah meninggal udah banyak. Itu Pak Safik. Pak Safik dari Islam. NU itu. Oh, NU. Itu pendirinya dulu. Dari Budanya? Dari Buddha dulu, malah Pak ini udah meninggal Bu. Oh udah meninggal ya? Udah meninggal tuh. Masih muda-muda nih ceritanya dulu, tahun 86 loh Pak. Iya. Itu 33 tahun yang lalu loh Pak. Oh 3 tahun yang lalu. 33 tahun. Oh iya, memang betul itu. 14. Kita kumpul-kumpul di 34 tahun lalu. Di jalan di Talun, di masjidnya NU, di kantornya NU, ya di PC NU Talun itu kita kumpul-kumpul di sana. Ditanyalah apa namanya, kita sebut teman-teman kita kumpul ini kita sebut nama apa. Muncullah ide teman-teman, kita sebut aja namanya FKAUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Ini pemuda-pemuda ya waktu itu ya Pak ya? Masih sebagian muda loh, Pak. Sebagian ada yang sudah tua. Oh, Bapak masih muda waktu itu. Saya kan ya umur itu masih muda gitu loh. Sudah punya anak sih, tapi masih muda gitu. Iya masih muda nih. Ini jadi keresahan lah ya. Ya. Kok nggak ada komunikasi nih antar umat beragama? Gimana kita gitu membuat suatu komunitas yang bisa diajak berkomunikasi. Kita gimana? Ini berangkat sebenarnya dari kultur. Kita nggak ada uang, nggak ada biaya. Yang masih hidup jadi tokoh nasional sekarang Romo Beni. Romo Beni sudah jadi tokoh nasional sekarang, itu adalah cikal bakalnya daripada FKUB. Malang itu, di Malang itu Pak ya? Malang itu, sekarang beliau sudah di pusat. Oke, jadi awalnya memang dari Malang. Di Malang dulu awal. Seluruh Indonesia dulu adanya forum ini cuma di Malang, terus di kota-kota lain terus bermunculan, ada namanya macam-macam. Ya kita aja nama sebut, tapi sekarang kan
FKUB ini ya sebenarnya sarung gerembeng gitu loh. Karena kita tidak punya dana, Bu ya. Ya, komunitas. Dananya buat apa sih, Pak? Dananya kan untuk ya aktivitas kita, kegiatan itu kan perlu uang. Ya kita akhirnya urunan. Oh, kok kerukunan lagi, Ya, gotong royong lah ya. urunan. Guyup rukun. Pernah kita mengundang almarhum Pak Franseda. Oh, Franseda, ya. Sudah meninggal. Iya, almarhum ya, benar. Itu dapat bantuan dari ICRP. ICRP itu singkatan dari apa, dari Amerika itu. Lumayan besar bantuan. Kita bisa membagikan sembako, beras, susu, gula dan sebagainya. Itu berapa, cukup besar itu Bu, zaman itu. Oh gitu ya, jadi kegiatan kebersamaan ini dengan memberikan santunan, gitu, maksudnya gitu ya Pak ya? Ya dulu kan membantu masyarakat, terutama kita di Kuto Bedah ya. Kita membantu masyarakat Kuto Bedah. Kebetulan teman-teman kita mayoritas dari NU juga sangat aktif, proaktif dalam bidang organisasi ini. Nah, sekarang mereka karena sudah ada lagi lembaga yang berbau plat merah, katakanlah FKUB ini kan plat merah ya, karena mereka dapat dana dari pemerintah. Oh gitu. Ya dapat fasilitas dari pemerintah. Seperti saya, kita sudah tahun 2006 ya berdirinya. 2006 itu kita studi banding di Indonesia sudah hampir seluruh kota besar di Indonesia kita sudah kunjungi. Medan ke Pak, Manado. Udah pokoknya hampir seluruh Indonesia ya. Iya. Nih ini Bapak pelaku sejarah loh Pak. Ini saya Iya. mau Iya. korek gitu, Iya, pelaku iya. sejarah. Kenapa sih kok pada tahun 86 tuh saya meninggalkan Malang tahun 84 Pak. Ada apa sebenarnya terjadi gesekan itu Bapak? Monggo Pak. Ini sejarah Pak ini Pak. Iya. Dan itu kan sekarang lagi terjadi gesekan-gesekan dihidup-hidupkan gitu Iya. loh. Iya. Ya, seingat saya, karena dulu kita haus masalah kerukunan, gimana kita membentuk sebuah lembaga agar kita bisa kenal yang dari komunitas yang lain. Ini lembaga ini bentukan pemerintah? Bukan, FKUB itu kita Bukan ya, independen ya? independen murni dari kita ini, termasuk pendirinya saya. Ya makanya nih Pak pelaku sejarah nih, Iya. Pak Bagus nih. Nah saya, Pak Romo Beni yang sekarang jadi tokoh nasional, Ye. sering muncul di TV itu. Itu kan Romo Beni itu salah satu sudah jadi tokoh nasional. Teman-teman kita yang lain sudah almarhum. Iya. Ada yang masih ada sudah tidak mampu dalam arti kesehatannya gitu. Iya. Itu ada regenerasi lagi Pak untuk FKUB ya? FKUB tidak ada. Jadi yang muda-muda tidak ada? Nah itu termasuk Mas Tobing itu ya regenerasi itu. Oh ya Pendeta David Tobing ya, Tobing itu juga ya. orangnya semangat tuh. Semangat itu. Nah akhirnya kita sempat waktu pemilihan wali kota kita membuat doa bersama di di stadion. Gimana caranya kita Malang ini jangan sampai terjadi gontok-gontokan. Pemilihan oleh kota jangan ada berkotak-kotak gitu Bu. Iya. Jadi FKUB ini memperlihatkan sebenarnya kepada Iya. masyarakat bahwa kita tuh Kebersamaan. loh bareng, ojo tukaran guyup ya. Kita satu panggung bersama berdoa. Nah akhirnya ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra itu apa Ya artinya kita berdoa di dalam satu tempat dengan berbagai bermacam itu bahasa. tidak boleh, tidak diterima gitu. Ya tapi kan di stadion kan Pak. Stadion tapi satu panggung Bu. Iya, itulah. pasti ada pro kontra ya. Ya, pro kontra. Tapi kan intinya mengguyupkan gitu. Ya kita intinya dulu tidak ada lain, yaitu membuat masyarakat kita jadi guyup, yaitu bersama, rukun. Iya. Jangan berkotak-kotak karena adanya partai, adanya Agama dan sebagainya gitu, sehingga agama yang satu saling menghormati lah. saling menghormati, ada bentuk-bentuk gotong royong Ya, ternyata gotong dengan royong, bersama-sama beramal gitu Ya pertama berdana ya. kita dapat bantuan dari Jogja, susu, macam-macam lah, sehingga kita bisa membagikan sembako begitu besar. Saya ingat itu tahun 80 sekian itu ya, kita
sering melakukan seminar dialog di GCJW. GCJW itu ya pernah kita diundang oleh lembaga internasional, yaitu dari Nederland, Prancis atau Nederland. Saya malah sebagai narasumber, sebagai pembicara dibayar euro waktu itu. Oh, euro ya. Euro saya dibayar. Iya. Nanti kita ini lagi, kita sambung lagi cerita-cerita. Ini karena sejarah loh ini, Pak Bagus. Baik, Bisa Nama TV mungkin yang belum tahu apa sih sebenarnya forum komunikasi antar umat beragama. Itu sejarahnya berasal dari Kota Malang di tahun-tahun 86 dulu. Saya mungkin sudah di Jakarta, jadi saya kurang mendengar hal ini. Tapi ini sebenarnya sebuah sejarah yang patut dicermati, dan kita akan bincang-bincang kita lebih mendalam setelah yang satu ini. Kayaknya hampir setiap agama juga memakai dupa, Pak. Iya kan, dupa lo ini kayaknya dari leluhur kita ini sudah. Maaf Bu, kalau yang searah dengan ajaran agama kita mungkin ya, bagi yang tidak malah membenci dupa. Oh, searah, mereka aja nggak tahu, Pak. Di pusatnya sana itu dupa dan menyandi harumkan ya di Mekah sana, Pak. Dan banyak pelanggan-pelanggan kami juga para kiai yang memakai dupa juga ternyata. Jadi mungkin perlu edukasi sih saja nih dupa itu. Ya, sosialisasi lah. Sehingga banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Betul. Dupa, nanti berbau menyan. Itu malah ajarannya musyrik katanya. Ya itulah, karena nggak ngerti, Pak. Karena nggak ngerti. Ribuan tahun yang lalu bahkan Nusantara sudah terjadi perdagangan menyan untuk mumi di Mesir, Pak. Itu ternyata dari salah satu kandungan dari pemumian itu adalah menyan kita. Itu juga yang perlu harus diketahui oleh kita. Jadi jangan memusik-musikkan sesuatu kalau kita tidak tahu tentang apa sih sebenarnya. Dan bagi kami juga filosofinya adalah dengan mengharumkan memasang dupa, harumnya kita akan selalu ingat dengan untuk selalu berbuat kebaikan atau kebajikan. Baik, Pak Bagus. Hari Raya Nyepi merupakan momentum bagi umat Hindu untuk memperbaiki kualitas hidup agar kehidupan seimbang, sejahtera, dan damai. Apa sih sebenarnya dimaksudkan dengan kualitas hidup itu, Pak? Baik, saya akan sedikit menyampaikan hal-hal yang menyentuh tentang kualitas hidup. Yaitu manusia itu kan kadang-kadang melakukan hal-hal yang di luar norma. Norma itu berarti hukum. Hukumnya hukum adat. Hukum adat macam-macam, sehingga kita memperbaikinya lewat ajaran agama. Itulah agama ya. Agama kita ya mungkin macam-macam. Dari agama Hindu ya lewat nyepi, kita belajar dari penyepian itu, apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, belajar dari larangan-larangan itu, sehingga ke depan kita membuat ke depan lebih baik daripada yang telah lalu-lalu yang sudah-sudah. Sehingga kita bisa introspeksi diri. Nyepi itu kan sebenarnya flashback, itu istilahnya introspeksi diri lah. Merenungkan, perenungan gitu ya, Pak ya. Gitu. Jadi pada hari itu kita merenungkan kembali apa aja sih yang sudah saya lakukan gitu. Apa yang sudah kami lakukan yang dianggap benar, yang salah, sehingga tak terulang lagi, kan gitu ya. Seharusnya itu setiap hari ya harusnya kalau bisa ya, Pak. Iya, setiap hari. Tapi manusia kemampuannya kan terbatas, Bu. Kadang-kadang dia lupa, ada ingat kan gitu, ada lupa ingat, itu yang susah itu ya. Akil lali nih, Pak. Makanya dia bilang banyak kilafnya manusia ya. Nah, tujuan utama Hari Raya Nyepi selain bentuk kepatuhan dan bakti kepada Sang Hyang Widi Wasa, juga untuk melatih penguasaan diri menuju kesucian hidup. Penguasaan diri yang seperti apa yang dibutuhkan dalam hidup, Pak, sebenarnya, Pak? Sepanjang pengalamannya Pak Bagus sendiri nih, dari muda dulu sampai sekarang. Ya, itu tadi saya katakan. Kadang-kadang saya introspeksi terhadap hal-hal yang selama ini saya keliru saya lakukan, sehingga untuk memperbaiki introspeksi kita lewat nyepi ini mungkin
kita ke depan bisa akan lebih baik, memperbaiki hal-hal yang dulu dianggap itu dilarang, tidak berkenan, sehingga ke depan tidak kita lakukan lagi kan gitu Pak. Jadi pernah ya melanggar-langgar gitu tuh ya? Manusia itu pasti tempatnya salah. Gitu ya Pak. Tidak Ya? mungkin manusia itu pembenar. Jadi manusia itu pasti akan pernah salah. Ya. Jadi kesalahan itu kita tidak sampai terulang berkali, ya kan gitu. Tapi banyak yang mengulang kembali. Ya kadang-kadang lupa itu mengulang kembali. Ya, ya. Ya Pak Bagus kan ingat waktu FKUB berdiri, wah masih muda itu Pak. Itu dengan semangat apa dengan ya kalem kayak gitu ini dulu Pak? Ya kalau dulu saya semangatnya ya gimana kita bisa kompak, kita bersama-sama membangun negara kita, terutama kota kita itu Malang waktu itu. Zaman itu kita masih tabu mau ngeritik pemerintah, mau menyalahkan hal-hal yang berbau pemerintah. Sekarang kan zamannya sudah berubah. Kita boleh mengeritik, menyalahkan kalau itu betul-betul keliru. Waktu itu malah wali kotanya siapa waktu zaman? Pak Sugiono? Bukan, setelah itu. Pak Iya. Yitno. Papa ya, udah pensiun dia. Itu yang berbicara di depan Pak Romo Sandiawan itu sangat tajam sehingga mereka pulang tidak pamit karena merasa tersinggung. Oh pada saat itu gitu ya? Iya, waktu itu tersinggung dia. Yang ngomong ini wali kota waktu itu? Romo Sandiawan. Oh Romonya yang bicara, Iya. wali kotanya tersinggung? Tersinggung. Lo ngomong apa Pak? Masih Ya, muda-muda dia- juga ini ya ceritanya ya? Ya, meritik pemerintah lah zaman Oh. itu, hal-hal yang berbau ya negatif terhadap pemerintah kan gitu. Zaman Orba itu Pak ya? Iya, sehingga ya beliau tidak kupingnya jadi panas, tidak mau mendengarkan itu sehingga mereka pulang sebelum waktunya. Romo Sandiawan itu. Pak, kalau melihat dari sistem negara Majapahit dulu Pak, kerajaan ya, itu kan kaum-kaum Brahmana atau ulama lah atau pemuka lah, Pak Kiai ya, Kiai. Kiai lah, macam-macam. Itu kan sebagai penasehat para kesatria Pak, nggak boleh tersinggung harusnya Pak. Para kesatria ini mah harus mendengarkan lah. Ya kalau kita lihat teorinya seperti itu Bu. Tetapi pada hal kenyataannya kembali kepada pakemnya masing-masing sehingga mereka ada yang tabah, ada yang kuat, ada yang tebalnya kupingnya panas, hanya tidak kuat mendengarkan itu. Sekarang aja zaman terbuka baru kritik dari masyarakat pemerintah dengarkan sehingga sekarang ada zaman kebebasan tapi jangan kebablasan lah gitu loh. Tapi sekarang kan sudah jauh Terbuka saya banget. rasakan sudah jauh sekali keluar terbuka lebar-lebar yang salah ya kita monggo salahkan. Sekarang kan sudah mulai baik lah begitu. Jauh ya Pak dari Jauh, zaman? jauh perubahannya. Wali kota dulu mana ada pernah orang rakyat jelata mencalonkan diri jadi wali kota. Kalau enggak dulu berbau hal-hal yang berbau ya tentara apa Ya, mungkin kalau dulu. enggak bisa kan. Sekarang kan siapa aja yang punya link, punya pendukung, walaupun itu rakyat jelata bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, jadi presiden juga bisa. Nah, presiden kita kan juga dulu dari rakyat kan gitu ya. Ya, bukan Sekarang dari- kalau dulu kan mimpi Bu, untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Kan dari gubernur masih kuat, bapak bupati masih kuat lah, apa siapa kata diganti kan gitu istilah dulu Bu. Sekarang kalau tidak sekolah justru malah tertinggal kita. Sekolah itu justru mempertajam, perbaiki kualitas hidup sebenarnya. Nah, ini salah satunya ya. Iya. Jadi pendidikan lah, pendidikan formal formal. lah, iya. Itu bisa makanya orang didorong untuk sekolah ya Pak sekarang ya. Harus Bu, harus sekolah. Justru yang tidak sekolah itu tidak akan ketinggalan zaman dia yang tidak sekolah. Justru sekarang ya termasuk saya sendiri ya saya dorong cucu saya harus sekolah. Malah cucu saya belum waktu sekolah dia aku minta sekolah gitu loh. Kenapa Pak kok gitu? Iri melihat tetangganya, temennya, mungkin sekolah, aku sekolah, saya titipkan cucu itu di sekolah biar dia seneng. Nah, sekarang baru 5 tahun sudah sekolah. Mana temennya minta ulang tahun, wah dia minta diulang tahun, padahal
di budaya Hindu udah ada, tapi akhirnya budaya lingkungannya begitu ya sudah ikut aja. Budaya ini londo itu Pak. Budaya londo. Iya kan, langsa Sleven itu dulu ya Faisal. Pak, menurut Bapak selama di FKUB ini perlu nggak sih sebenarnya sekolah-sekolah yang memakai label agama? Apakah ada sekolah berlabel Hindu? Khusus, wong Hindu toh. Ada. Di mana tuh Pak? Bukan khusus. Yang khusus maksudnya Pak? Di sini Trimurti kan sekolah di kabupaten tapi bukan di kota ya. SMA Trimurti itu SMA Trimurti dan SMP Trimurti itu kan sekolah Hindu. Di mana itu ya Pak? Kok di Pakesaji. Oh. Pakesaji. Ya, yayasan Hindu. Yayasan Hindu, tapi ya mereka sedikit memang Bu. Orang Hindunya sedikit. Artinya umatnya artinya sekolah sedikit. Saya juga ingin tanya, apakah penting sebenarnya sekolah dengan label agama dan diajarkan agama? Apakah agama itu diajarkan di luar sekolah formal? Nanti kita diskusi. Baik Bisa Dama TV, tentunya kita akan teruskan sampai. Baik Bisa Dama TV, apa kabar Anda yang baru saja memutar channel Dama TV? Dan tentunya masih Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita semua dari FKAUB atau Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang didirikan di Malang pada sekitar tahun 86. Dan Bapak Ida Bagus Bajire ini adalah pelaku sejarah di mana dulu terjadi cukup ada kekisruhan ya Pak ya di antara umat beragama, maka didirikanlah forum komunikasi ini. Ya Pak, yang tadi saya mau tanya tentang perlu nggak sih sebenarnya ada sekolah yang dengan label agama? Apakah itu justru membuat semakin eksklusifnya? Dipandang dari FKUB loh nih Pak ya? Iya, terima kasih Bu Sada. Bu Sada, lupa terus itu. Sebenarnya ya bagi saya sebenarnya tidak perlu lah sekolah itu berlabelkan agama. Kadang-kadang kita kan malu juga kita sekolah di label agama yang lain. Kita kepingin memberikan ilmu kepada anak atau cucu sehingga kita merasa tersisih di dalam lingkungannya. Ya. Tapi kalau sekolah itu memberikan ruang lingkup kebebasan mereka menganut belajar tentang agamanya masing-masing dan diberikan waktu khusus ya monggo saja gitu. Kalau saya Bu Sada, sekolah Hindu di kota tidak ada. Di kabupaten tidak mungkin saya sekolah ke Pakesaji. Ya cucu saya, anak saya sekolahnya di sekolah Katolik. Ya, sekarang cucu malah sekolah di sekolah Katolik juga. Tapi saya agama Hindu tetap harus belajar. Belajar di agama itu. Dia datangkan guru Hindu kan dibolehkan oleh sekolahnya ya monggo silakan. Di rumah tidak ada kayak guru datang untuk mengajar? Ada. Oh seperti itu ya, bisa ya. Bisa. Dari teman-teman yang lain kan juga bisa gitu. Enggak, jadi saya ingin bertanya ini sebenarnya Pak Bagus, penjenengan dan teman-teman dulu sudah mengupayakan sebuah kerukunan dari kecongkrahan gitu ya, dari ketidakrukunan, karena semakin eksklusif sebenarnya kita semakin mengotakkan diri, tidak mengenal lagi gitu loh. Justru di sekolah-sekolah umum kita bisa saling berinteraksi. Ternyata masalah kita bukan di agama kok ya. Bukan. Ini kan yang terjadi ini karena pengkotak-kotakan itu kita gampang diadu domba gitu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini pemikiran saya sih. Mungkin pemirsa juga tidak sependapat dengan saya. Dan agama itu adalah sesuatu yang mungkin itu tadi ada bentuk sekolah khusus yang memang mengaji agamanya masing-masing. Secara ritualnya mungkin, secara kedalamannya kan nanti baru teruji di pergaulan, di perilakunya di umum itu loh Pak. Maksud. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Jadi saya juga sepakat Bu Sada dengan pendapat jenengan bahwa kita tidak bisa membuat sekolah eksklusif, justru malah eksklusivisme itu menimbulkan suatu kekerdilan. Naif itu ya, jadi kayak ya. Tapi maaf saya orang minoritas, ya akhirnya ikut arus. Akhirnya sebagian anak saya
ya maaf ya, sekolah Katolik itu kemana-mana kebanyakan lebih, kualitasnya lebih ya, disiplinnya Disiplin ya. lebih. Jadi saya bawa ke sana untuk mendapatkan itu sebenarnya. Iya. Nah, sehingga cucu saya kedua-duanya itu ya saya sekolahkan di sekolah yang agama bukan Hindu, tetapi saya mohon kepada yayasan para sekolahnya agar mereka juga beri kebebasan untuk belajar agama Hindu. Ya, diizinkan. Ya, Pak, kalau anak-anak kecil ya, apakah di Hindu ini kepo lagi nih, pengen tahu nih, apakah mereka diajarkan untuk meditasi, Pak? Kalau atau masih belum? Saya anak cucu saya dari kecil ini sudah saya ajari. Oh gitu ya. Macam salamnya Ustaz Swastiastu, anak saya, cucu saya semuanya hafal itu. Kalau berdoa Trisandia mereka ya karena di AP-nya ada, akhirnya hafal dia gitu. Trisandia itu kan satu hari ada 3 kali ya. Ya, cucu saya hafal juga gitu ya. Ya, Pak, apakah Bapak seandainya di dalam keluarga Bapak ada yang terus kemudian berpindah agama, apakah itu diperbolehkan? Kalau dari komunitas kami sebenarnya tidak ada larangan untuk masuk agama ini, tetapi mereka dibesarkan dalam lingkungan saya, mereka ya tidak akan mungkin dia pindah agama gitu, Bu. Misalnya dapat suaminya orang beda agama atau istrinya beda agama yang akhirnya mengharuskan mereka, misalnya loh ini Pak, bagaimana pandangan Bapak aja, pandangan? Kalau saya dari komunitas katakanlah Bu Sadaya, ya sebenarnya keberatan saya. Tapi karena mereka sudah menyatu dalam satu, ya itu namanya rumah tangga, ya enak ya apa, termasuk ya sekarang Bu Sada, anak saya nomor 1 itu kawin dengan orang dari Trenggalek Islam. Tapi sebelumnya saya tanya dulu sebelum nikah, kamu siap gak masuk Hindu? Kalau mau kamu masuk Hindu dan diizinkan oleh orang tuamu, ada hal yang tertulis, saya izinkan. Kalau gitu ya lebih baik kita daripada tengah jalan lebih baik batal, lebih baik kita minta izin dulu sama orang tuamu, dan nanti saya minta orderan tertulis memang kamu diizinkan gitu. Saya tidak pernah mengekang anak saya masuk agama ini. Kalau dia memang sudah ikut suaminya ya monggo silakan Pak Bagus. Yang sekarang anak saya jadi istrinya putranya Pak Bagus, berarti anak saya sekarang jadi putranya Pak Bagus gitu. Monggo ditegur, kalau salah teguran ya sesuai dengan Pak Bagus bilang gitu. Jadi gimana Pak sampai sekarang? Sampai sekarang masih? Sampai sekarang saya punya besan, keluarga dari mertua besan saya welcome sekali, sangat terbuka. Dan saya waktu punya hajat di Bali, waktu saya menikahkan anak saya dengan saya melakukan upacara potong gigi dan sebagainya, menikahkan, dia datang sekeluarga satu bus itu, welcome dia, tidak keberatan, terserah monggo, kalau itu yang terbaik sebagai suaminya ya sudah, saya tidak ikut campur lagi karena anak saya sudah saya serahkan Pak Bagus, berarti itu haknya Pak Bagus sekarang ini. Ya, haknya anaknya Pak Bagus ya. Karena jadi pemimpinnya. Jadi dia orang tua ya saya gitu. Ya, karena ya Bapak masih ada ya tetua sesepuhnya ya Pak ya, dianggap begitu. Ya, banyak Pak kejadian hubungan apa putus, ya? Putus karena beda agama. Kuat-kuatan gitu. Saya tidak cocok itu. Iya kan itu bibit-bibit congkra itu sebenarnya sudah dimulai dari melo aku paling baik, aku itu loh Pak yang kita mau ini. Orang luar kadang-kadang memberikan kritik kepada kita. Kita sebenarnya tidak perlu kapal perang untuk menghancurkan Indonesia. Kapal induk dan sebagainya. Kita benturan agama aja sudah hancur. Itu dia, karena bibit-bibitnya udah ditanam tuh seperti itu loh Pak. Itu yang membuat ya ini fakta ya, realita. Nah, apa sih sebenarnya inti dari agama? Tadi kan ajaran kehidupan, kan sebenarnya intinya sama gitu. Nggak ada yang ngajarin lo bunuh dia gitu, sebenarnya nggak ada loh Pak. Ajaran inti dari agama kalau penjenengan di FKAUB nih Pak ya,
Kan pasti sudah ngobrol-ngobrol kan sama teman-teman dari berbagai agama itu tadi. Sakjane intinya ajarannya apa sih Pak? Intinya loh, Ajaran hakikatnya. agama kita kan menurut saya belajar menghormati toleransi sesama teman. Oke, toleransi. Toleransi. Iya, Kita terus. tidak usah menjelek-jelekkan teman selain saudara kita beragama, ya kita hormati mereka sebagai komunitas. Nah, sekarang di FKU kita kan di sana kan diajari tentang toleransi beragama. Sehingga kalau dulu katakanlah Bu ya, dulu teman saya punya hari raya tidak nyalami. Sekarang dia nyalami saya. Ya untuk hal-hal semacam Iya. itu kan ya Pak. Itu kan percikan-percikan itu kan harus di apa ya Disampaikan di muka lah. iya, iya. Itu Pak, jadi apa ada menurut saya ada aturan atau akidah yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya toleransinya di akidah ya Pak Di ya. akidah. Kalau hakikatnya kan ya intinya mengajarkan tentang kedamaian, bagaimana Damaian. hidup bahagia. Iya. Kan seperti itu Pak, yang seperti yang dilakukan di Nyepi ini, ya. ya kan. Nah Pak, sebenarnya cara untuk bertoleransi itu bagaimana? Apa ya kayak gini nih, salah satu mengenalkan. Toleransi kita ya saling menghormati. Saling menghormati, wong nggak kenal kok. Kita menghormati ya salaman dulu, saling menghormati, mengenalkan diri, sehingga kita diterima sebagai komunitas dan bagian daripada dirinya sendiri. Jadi sekarang saya hidup di tengah-tengah kampung Muslim, LDI. Ya maaf saya katakan. Oh iya. Ya saya di kampung LDI Bu, saya diterima dengan baik, dengan ramah dan rukun di sana. Malah anak saya ikut bermasyarakat, Berkegiatan. berkegiatan ke rapat tiap bulan ikut, tapi tidak membicarakan masalah agama. Ternyata bisa ya Pak. Bisa. Berarti Jadi tidak semua agama itu buat atribut untuk melarang kita bergaul. Agama atribut, umpamanya katakan naik bis, sebelah ibu orang lain. Kamu mau apa? terus Kan tidak ada. iya, agamamu apa gitu, nggak mungkin ya Pak ya. Itu kan kasar namanya. Iya, oh, luar biasa loh Pak. Saya baru mendengar loh ini kalau dari teman-teman LDI ternyata bisa bergaul dengan Wah, baik bergaul. dengan teman-teman Hindu. Ini juga sesuatu kabar yang membuat menurut saya mendamaikan Pak. Iya. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya kita akan ngobrol setelah yang satu ini. Jangan mana-mana. Pak Bagus, ini tadi memperbaiki, jadi toleransi itu hal yang utama ya Pak, Ya. di dalam kehidupan yang banyak sekali perbedaan di dalam apa ya, akidah ya Pak ya, yang dimaksud itu akidah ya Pak ya. Iya betul. Akidah ini menyangkut ritual berarti ya. Akidah itu menyangkut tentang cara beribadah kita masing-masing. Itu kan tidak bicarakan di forum. Katakanlah saya pernah memberikan ceramah di UM, FKU lah ya. Oke. Kita di sana kan banyak teman dari Indonesia bagian timur ya. Oh, banyak di Katolik ya mereka ya. Enggak, dari Katolik ya, sehingga mereka kadang-kadang merasa keberatan kalau mereka pakai songkok. Di Jawa teman saya Islam, songkok itu bukan simbol Islam, itu kan songkok itu adalah nasional. Iya. Songkok itu bukan simbol Islam, gitu kan. Terus akhirnya mereka mengerti. Orang tua saya juga, ayah saya juga orang Hindu, suka pakai songkok, saya bilang gitu. Kalau songkok itu bukan simbol Islam, gitu kan. Songkok itu dipakai zaman Soekarno juga ya Pak? Soekarno juga, ya songkok itu. Songkok. Itu kan Simbol nasional. simbol Ya? nasional. Persatuan ya justru ya. Iya, Melayu itu Melayu. Oh Melayu, Melayu, benar-benar. Iya. Brunei juga pakai songkok ya, Pakai, Brunei. ya. Iya. Nah, Pak Bagus, di saat kita sedang dibentur-benturkan juga menurut agama, apa sebenarnya? Apa andil FKU AUB untuk ini? FKAUB sebenarnya itu pemadam api kebakaran ya. Kita sebagai pemadam api. Ya.
kita sebenarnya datang ke sana mendamaikan. Jadi kalau sudah ada kejadian baru datang nih. Baru datang itu, kalau sebelumnya kan nggak mungkin kita woro-woro sana. Jadi tidak membuat riset atau penelitian kenapa ya ini kok terjadi, terus kemudian memberikan solusi gitu Pak. Nah, setelah kejadian itu barulah kita memberikan solusi bahwa Anda yang lakukan kemarin itu salah. Seperti kejadian di Ambon. Itu kan terutama ya dari tokoh masyarakat, tokoh nasional kita, termasuk Yusuf Kala, tokoh agama juga berperan serta di situ. Di sana istilahnya ada apa, pelpel gandong apa, nggak ngerti saya bahasa sana. Itu katanya sana ya biasa saja, orang Islam ke gereja, orang apa Katolik ke Masjid. Nasrani ke masjid, biasa. Sekarang sudah biasa. Dulu sempat tegang itu, sekarang sudah jadi bersama-sama lagi, saya lihat gitu. Jadi dulu yang tegang Malang dulu ya Pak ya? Malang. Soalnya gini Bu ya, Kenapa menurut Malang ini kan barometer nasional. Dalam hal apa aja ternyata? Nah, barometer apa aja terjadi di Malang cepat menyebar sampai ke kemana-mana. Karena satu, penduduk kota Malang pada waktu siang hari yaitu 100 juta lebih. Iya. 1 juta? Ya 1 juta lebih. Karena di sini di Malang banyak terjadi urbanisasi. Dari luar kota Malang, artinya kabupaten masuk kerja di kota, nyari nafkah di sini. Orang luar juga sekolahnya banyak di Malang. Kota pelajar ya. Kota pelajar. Sehingga kalau malam hari katakanlah penduduk kota Malang itu 85 juta. 8,5 juta. 8,5 juta. Kalau siang hari bisa 1 juta. 10 juta ya. Saya ingin Berapa gitu ya jumlahnya ya, di kota apa di Malang Raya nih Pak? Di kota Bu. Kota. Saya Ya, nggak Malang Raya, kota Bu. Kota aja lah ya, kota. Jadi lebih banyak intinya penduduknya lebih banyak di siang hari, karena ketambahan sama para pendatang-pendatang itu ya. Jadi terjadi gesekan-gesekan mungkin ya pada saat itu ya. Sehingga kadang-kadang sekarang aja saya lihat baru portal itu berlaku di mana-mana. Oh, tutup jalan ya? Dulu kan nggak ada itu. Iya, nggak ada. Sekarang portal di mana-mana Bu. Batas dengan RT aja portal. Batas dengan RW portal, apalagi batas dengan negara gitu. RT aja portal. Apakah ada kecurigaan-kecurigaan yang dibangun? Apa terbangun dengan sendirinya? Ya terbangun sendirinya saya lihat, karena mereka ya dari sana lah membangun komunitas masing-masing, sehingga mereka merasa senasib seperjuangan satu rumpun gitu loh. Sehingga kadang-kadang mereka memisahkan diri dengan jarak itu gitu. Membuat jarak ya Pak? Iya, ya? membuat jarak. Membuat jarak di antara, mungkin ada apa gitu, kemalingan atau apa gitu, ya, ditutup kemalingan aja gitu ya. Apalagi sekarang ada perumahan ya, sebelahnya kampung, di portal. Pasti yang tersinggung tuh kampung itu nanti. Iyalah. Wah, aku dia maling gitu. Padahal nggak ada seperti itu sebenarnya. Hanya ketakutan aja ya Pak? Ketakutan aja. Orang penduduk baru juga gitu kadang-kadang merasa mengisolir diri, dia tidak sama dengan yang orang kampung gitu. Itu kadang-kadang ya menimbulkan gap juga gitu. Ya, apakah nyepi itu juga salah satu cara untuk bisa kita melihat tentang kegelisahan, ketakutan, kecurigaan, Pak? Sebenarnya nyepi ini kan ajaran agama dari sudah zaman nenek moyang leluhur ya. Sebenarnya kalau di Bali agama lain justru toleransi dengan agama Hindu yang nyepi di Bali. Minoritas mereka soalnya Pak. Ya mayoritas, tapi minoritas. Minoritas. Tapi di lain tempat juga kan, di Lampung kan juga ya nyepi juga ya, sepi juga Bu, sama. Oh sama ya. Iya. Dan saya mendengar bahwa ada suatu budaya di Bali ketika
lawang lo gak dikunci, gak tau dikunci. Terus naik sepeda motor mau taruh di hutan gak bakalan ada yang ngambil. Itu loh Pak, dulu katanya begitu, bener tak Pak itu Pak? Ya dulu begitu Bu, sekarang kan penduduk sudah Dan sangat tadi ya pendatang itu tadi ya yang seperti termasuk Bapak juga katakan. orang Bali sendiri sebenarnya desak ekonomi. Mereka juga melakukan hal yang sama sebenarnya. Sekarang nggak bisa ngomong ini Bali ini. Sekarang sudah sama Bu, tapi mayoritasnya iya memang. Kalau kota Denpasar Ibu datang ke sana, memang jarang rumah orang pakai pagar digembok, itu nggak ada. Nggak bakal hilang. Orang ngemaling juga kemana bawanya Balinya kecil gitu, di mana dicegat. Motor di pulau itu aja ya Nggak Pak ya? bisa dia, kecuali di dendeng itu, di prete di kabel, mungkin bisa dijual separuh-separuh ya. Tapi Iya. hal itu sangat jarang terjadi. Nggak jarang. Itu. Ya itu sangat jarang. Ya begini, lebih baik dia pulang ke kampung daripada datang ke kota jadi maling gitu loh. Kota lain itu ya. Lebih baik dia Kecuali nekat banget Pak. nah itulah. Kepepet mungkin ya Pak. Pepet ya. Nah, Pak Bagus, di zaman milenia ini kan banyak hoax katanya, saling menyebar fitnah yang nggak jelas tuh. Menurut Bapak gimana Pak? Itu tergantung kita masing-masing juga Bu. Ya, Sehingga kita tak mudah diprovokasi dengan hal-hal yang berbau hoak gitu. Kalau saya mengatakan saya tidak percaya dengan hoak, apalagi sudah pemerintah sudah ngomong hoak itu berbau bohong. ya. Itu kadang-kadang ya HP itu juga termasuk Sarana, sarana ya untuk menyebarkan untuk itu ya Pak. penyebaran hoak itu. Ya, apa Pak yang bisa disimpulkan dari ini? Ini juga waktu juga ya, Ya. waktu kita juga terbatas. Apa yang Bapak bisa berikan kesimpulan di pembicaraan kita tentang perbaiki kualitas hidup kita juga? Ya, menurut saya kesimpulan kita bahwa perbaikilah kualitas hidup kita dengan cara kita belajar dan jangan berhenti belajar. Di Bali itu ada lagu namanya Dengaden Awak Bisa. Dengaden awak bisa. Dengaden awak bisa depangana kengadanin keginane buko nyampat anak saya tumulu hilang lu kata ya diri diunu pelajarin. Sepinter-pinternya orang dia harus belajar. Masih banyak hal yang belum kita ketahui, kita harus pelajari. Bagaimana kan pun merasa dia paling tinggi ilmunya, dia harus belajar. Sehingga kita tahu sebenarnya kenyataan yang sebenarnya seperti apa gitu. Oke, baik. Itu pesan terakhir ya. Iya. Ojo sombong iki ya. Ojo sombong. Ojo sombong. Jangan ngokon paling dhuwur, paling pinter, nggak ada. Ya, ilmu begitu luas luas. yang harus dipelajari. Baik, saya rasa itu ya Pak. Iya. Baik, matur nuwun Pak Bagus. Om Swastiastu. Iya, Selamat baik pemirsa Dharma TV, tentunya kata terakhir Pak Bagus tadi sangat mengena sekali bahwa kita harus mempunyai jiwa yang ingin belajar, tekad yang ingin belajar. Ada peribahasa di atas langit masih ada langit katanya seperti itu ya. Dan ternyata luasnya ilmu ini semakin kita bisa kayaknya semakin nggak bisa. Ada lagi, apalagi dengan teknologi sekarang semakin kita buka. Ada lagi. Seperti itu ya. Jadi jangan memberi kesempatan kita untuk sombong. Karena sombong adalah kebodohan. Sombong itu jadi primitif gitu ya. Karena memang terlalu luas ilmu untuk kita bisa merasa menguasai segala. Ya, itu adalah salah satu kegelapan batin yang harus kita bersihkan juga dengan mengerti, memahami tentang kehidupan ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi, peserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.